Oke, ini ada kasus laptop Acer ES1131. Ini kode boardnya ya, ZAKD. Jadi ini kebetulan modulnya sama dengan di kursus laptop yang kita jadikan contoh ya. Jadi teman-teman yang mau ikut kursus online saya ada di deskripsi linknya. Nah ini kerusakannya mati total. Nah kalau saya pasang adaptor seperti ini, nah nanti di PSU itu kelihatan ampernya naik. Nah kita lihat ya di PSU-nya ya. Nah, kalau saya pasang itu ampernya naik tuh. Tuh, ini ampernya naik, terus tegangannya ngedrop. Nah, ini ciri-ciri laptop atau mainboard yang kondisinya short. Jadi ini tadi ini 19 volt, ketika dipasang ke mainboard dia ngedrop terus ampernya naik. Jadi ya ciri-ciri laptop yang short ya atau korslet kalau orang umum biasa bilang korslet. Nah, kalau kita ukur jalur 19 voltnya, jalur 19 voltnya itu ada di sini. Ini. Nah, ini soket jacknya. Kemudian masuk ke dioda dan bukan satu. Ini MOSFET. Kemudian masuk dioda lagi. Kemudian ke resistor. Nah, ini resistor penghubungnya ya. Nah, itu kalau kita ukur, ini sudah pasti impedansinya ngedrop nih. Nah, kita ukur. Nah, impedansinya 0,00. Harusnya kan impedansinya over limit ya, harusnya over limit seperti ini nih kalau kita ukur. Nah setelah diukur jadi 0,00, artinya ini 100% korslet ya. Nah cara mengetahuinya untuk mudah sebenarnya, untuk mencari jalan cepatnya kasus korslet ini sebenarnya tinggal dicabut R-nya, terus disuntik tegangan di sini nih, diinjek tegangan di bagian resistor ini. Tapi kita lakukan dulu langkah-langkah yang pertama, langkah-langkah awal sebelum kita injek itu di bagian pada umumnya mainboard seri ini ada ada hal yang sering terjadi di mainboard seri ini, yaitu kalau ketika korslet yang pertama kita harus ukur adalah tegangan di atau impedansi induktor di 3 volt dan 5 volt ini ya, 3 volt dan 5 volt yang ini 3 voltnya, dan ini 3 voltnya dan ini 5 voltnya ya. Nanti kita lihat yang mana impedansinya yang menunjukkan nilai rendah atau bahkan sampai short juga. Yang harusnya nilai impedansi di sini kan tidak short ya. Nah, kita ukur di sini. Nah, ini kan 0,00 nih. Indikasi paling besar short 19-nya berada di jalur ini 3 volt. Entah ini 3 volt atau 5 volt, nanti kita lihat dari kode IC-nya. Kemudian yang satunya, nah ini normal. Nah, berarti masalah ada di jalur 5 volt ini karena impedansinya menunjukkan nilai yang eh, tidak sesuai. Kita angkat dulu IC-nya, kita langsung angkat IC-nya karena sering sekali kerusakan di IC linear 3 volt dan 5 volt seperti ini. Ini IC-nya. Oke ya, kita angkat dulu. Oke, setelah diangkat IC-nya, IC ini kondisi impedansinya sudah normal ya. Ini sudah tidak short lagi, kemudian tegangan atau jalur 19 voltnya juga sudah normal kembali. Nah, berarti kita sudah menemukan masalah dari eh, mainboard ini, yaitu IC ini. Coba saya lihat ini IC apa, kode IC-nya tidak kelihatan. Kode IC-nya AF. Ini kemungkinan 3 volt ya. AF itu seingat saya 3 volt ini. Ini IC 3 volt. Kita ganti IC-nya, baru kita lihat lagi hasilnya. Oke, ini sudah kita ganti ya. Eh, aduh apa? IC-nya. Nah, ini IC baru. Ini IC baru. Ini IC yang rusak nih. IC yang rusak.
Nah, sebelum kita tes, ini diukur dulu nih. Kita ukur dulu di bagian sini setelah ganti IC. Nah, ini lihat impedansinya sudah tinggi 1,1. Sementara waktu kita pasang ini dia 0,000. Sekarang kita tes. Kita lihat hasilnya nih. Nah, langsung aja dilihat di PSU-nya ya. Nah, kita pasang di PSU-nya. Nah, coba lihat nilai ampernya sudah tidak naik dan tegangannya masih tetap 19 volt. Sekarang kalau kita tekan tombol power, nah, ampere sudah normal 0,1 sekian. Ini kita belum pasang RAM, jadi dia masih di stuck di 0,157. Kita pasang RAM dulu. Nah, sekarang sudah ada RAM-nya, kita lihat ampernya. Kalau ampernya turun naik, itu berarti mainboard ini sudah oke, sudah normal. Nah, perhatikan ampernya bergerak-gerak. Nah, kalau ampere bergerak-gerak seperti ini, itu bertanda mainboard ini sudah aktif, sudah normal. Nah, itu. Kalau dia belum normal, sudah nyala seperti ini, tapi ininya tidak bergerak, biasanya itu belum normal. Tapi kalau sudah bergerak tadi, turun naik, nah itu pertanda mainboard ini sudah aktif. Nanti kita tes langsung di layarnya. Oke, langsung kita tes ke LCD. Bagaimana hasilnya? Lihat. Nah, sudah ada tampilan di LCD-nya dan LCD ini juga sudah rusak ya. Mainboardnya sudah oke, LCD-nya juga rusak. Teman-teman yang mau bergabung menjadi teknisi laptop boleh dicek di link di deskripsi, itu saya sudah sematkan linknya. Biayanya hanya 150.000. Teman-teman sudah dapat materi mengerjakan mainboard laptop sehingga bisa memperbaiki laptopnya sendiri atau mau buka usaha servis laptop. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaat dari video ini. Sampai jumpa.